Reza Priani dengan nomor NPM 1804020021 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terkandung di dalam tatap muka dan yang saling mempengaruhi, mendengar, menyampaikan pendapat dan pertanyaan, serta terjadi saling keterbukaan. Komunikasi interpersonal paling tidak melibatkan dua orang, yaitu satu orang sebagai sumber atau pembicara dan yang lain sebagai penerima pesan atau pendengar. Dalam komunikasi interpersonal, hal-hal yang perlu kita perhatikan pertama yaitu tatap muka. Dalam melakukan komunikasi interpersonal, kita perlu menatap muka orang yang sedang berbicara atau yang sedang menyampaikan pesan. Kenapa? Karena dengan menatap muka atau raut wajah orang yang sedang berbicara tersebut, kita bisa mengerti apa maksud dari perkataan yang sedang orang itu bicarakan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu mendengarkan. Bayangkan jika kita sedang berbicara dengan seseorang, akan tetapi orang tersebut tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tentu saja kita akan merasa marah dan merasa tidak dihargai. Tapi jika sebaliknya, apabila orang tersebut mendengarkan apa yang kita bicarakan, tentu kita akan merasa senang dan merasa dihargai. Itulah sebabnya kenapa mendengarkan itu dalam komunikasi interpersonal merupakan hal yang harus kita perhatikan dan penting. Kemudian, hal yang ketiga yaitu keterbukaan. Dalam komunikasi interpersonal, kita perlu adanya keterbukaan. Terbuka dan spontan dalam komunikasi interpersonal itu mencerminkan pikiran yang positif dalam berkomunikasi. Kemudian, hal yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik di sini yaitu memberi masukan tentang pendapat kita kepada orang yang sedang berbicara tersebut. Kemudian, hal-hal apa saja yang mempengaruhi komunikasi interpersonal? Yang pertama yaitu citra diri. Citra diri ini merupakan cara bagaimana seseorang menggambarkan atau mengenali dirinya sendiri. Mengenali diri sendiri ini mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut dapat bergaul dan menempatkan dirinya di antara orang-orang yang sedang berkomunikasi. Kemudian kedua yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional di sini merupakan kemampuan kita dalam memahami dan merasakan emosi apa atau perasaan apa yang sedang terjadi dan mempengaruhi orang-orang yang sedang berkomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh di sini akan menggambarkan hal-hal yang sedang dipikirkan oleh seseorang.